Welcome back my channel. Di video kali ini tentunya kita akan menelusuri ataupun membahas tentang tradisi-tradisi lisan bahkan pun folklore. Nah, banyak sebagian besar tokoh-tokoh bahkan pun cendekiawan-cendekiawan, kaum-kaum terpelajar, bahkan pun akademisi-akademisi yang menjabarkan bahkan pun memberikan pengertian tentang tradisi ataupun tradisi lisan ataupun folklore. Nah, tradisi tentunya adalah sesuatu hal menyampaikan atau meneruskan. Jadi menyampaikan atau meneruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi menyampaikan setiap kejadian, cerita-cerita ataupun kebudayaan-kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya. Begitupun juga dengan folklore. Folklore itu merupakan proses atau hal budaya yang harus kita teruskan, harus kita sampaikan ke generasi selanjutnya. Sehingga kalau kita melihat kategori-kategori folklore itu tentu ada beberapa kategori tentang folklore. Nah, yang pertama adalah mitos. Mitos ini bagian dari folklore, di mana mitos itu merupakan cerita yang tentunya lebih mengarah kepada cerita-cerita tentang manusia atau manusia setengah dewa atau mitologi-mitologi Yunani. Nah, bagi yang empunya, bagi yang memiliki, bagi yang percaya, mitos itu dikatakan benar adanya. Memang waktu saya mempelajari tentang mitos, ketika saya mempelajarinya, mitos itu menurut seorang ahli dia mengatakan bahwa mitos itu adalah ilmu pengetahuan. Sehingga bagi yang punya ceritanya, bagi yang mempercayainya itu adalah ilmu. Itu masuk dalam kategori folklore. Yang kedua yaitu legenda. Nah, legenda ini hampir juga sama dengan mitos. Tapi menurut seorang Harold Brunfan, dia mengatakan bahwa legenda itu terdiri dari 4, ya. Jadi yang pertama ada legenda agama, keagamaan. Nah, kalau kita berbicara legenda keagamaan, tentunya kita bisa menjumpai, kita bisa mendapati bahwa ada begitu banyak tokoh-tokoh yang memiliki cerita-cerita, kisah-kisah yang menarik untuk kita saksikan. Itu yang pertama atau bisa kita melihat adalah legenda tentang Wali Songo. Nah, bagaimana kehidupan Wali Songo ini mampu menyebarluaskan akan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kategori legenda tempat. Nah, kategori legenda tempat itu kalau kita lihat kategori legenda tempat itu bisa lihat adalah legenda Tangkuban Perahu. Itu merupakan legenda kategori tempat yang kejadiannya itu atau ceritanya itu sangat mempengaruhi akan kehidupan manusia, bahkan sampai saat ini bahwa manusia itu masih mengenang bahkan pun menceritakan tentang legenda tersebut. Yang selanjutnya adalah legenda perseorangan. Nah, kalau kita lihat legenda perseorangan di sini adalah bagaimana cerita-cerita, kisah-kisah tentang seperti yang ada di film-film yang mereka buat dalam bentuk film, yaitu cerita tentang Wewe Gombel, Sundal Bolong. Nah, itu kan masuk dalam kategori-kategori legenda perseorangan. Jadi itu untuk folklore, ya. Jadi ada beberapa kategori menurut Brunfan. Kemudian kategori folklore selanjutnya yaitu adalah dongeng. Nah, dongeng ini adalah cerita imajinatif yang dibuat oleh pengarang ceritanya agar supaya manusia yang membacanya, masyarakat yang membacanya itu tertarik dengan cerita-cerita tersebut. Itu masuk dalam kategori folklore. Selanjutnya bukan cuma dongeng tetapi ada juga upacara. Nah, upacara di sini adalah bagaimana kita bisa menyaksikan setiap hari ada upacara-upacara.
apakah upacara sukacita, bahkan pun upacara dukacita. Jadi itu masuk dalam kategori-kategori folklore. Jadi upacara-upacara yang bisa kita saksikan di masyarakat, entahkah itu upacara sukacita ataupun upacara dukacita, itu adalah masuk dalam kategori-kategori seperti upacara-upacara adat, upacara-upacara yang di Makassar, di Bolmong juga ada, bahkan di Minahasa juga ada. Jadi itu untuk kategori upacara. Bahkan pun juga kategori folklore, yaitu adalah nyanyian. Nah, nyanyian ini adalah nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh masyarakat-masyarakat yang memang masih memegang erat akan budaya-budaya ataupun nyanyian-nyanyian leluhur. Seperti nyanyian-nyanyian yang ada di Makassar, ya. Di Manado juga ada nyanyian-nyanyian yang masih sampai saat ini masih dinyanyikan oleh masyarakat yang masih memegang teguh akan budaya-budaya yang ada. Oke, jadi itu untuk kategori tradisi, tradisi lisan, bahkan pun folklore. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nantikan penelusuran-penelusuran terkait dengan sejarah di video-video saya selanjutnya. Oke?